Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Sebelumnya saya berkenalan dulu. Nama saya Muhammad Amin Nasution. Sekarang lagi mengikuti kuliah di Tenas Teknik Geodesi. Ini saya ada tugas prinsip kuadrat terkecil dari mata kuliah hitung perataan. Kemudian ada ini soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin atau the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin Y adalah nilai untuk kuantitas terukur yang berdasarkan pengamatan, memiliki probabilitas kejadian tertinggi. Nilai ini berasal dari kumpulan data sampel dan bukan dari populasi dan hanya merupakan rata-rata jika pengamatan berulang memiliki presisi yang sama. Kemudian soal nomor 2, jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang atau weight less squares adjust. Tuliskan dalam bentuk persamaannya. Kemudian jawabannya untuk memaksimalkan P dalam persamaan dalam kurung 1,10 eksponen negatif harus diminimalkan. Untuk mencapai hal ini, jumlah hasil kali bobot dikalikan dengan residual kuadrat masing-masing harus diminimalkan. Ini adalah kondisi yang diberlakukan dalam penyesuaian kuadrat terkecil tertimbang. Kondisi penyesuaian kuadrat terkecil tertimbang dalam berbentuk persamaan adalah WI PI kuadrat tambah WI 2 Pi2 kuadrat ditambah WN PN kuadrat sama dengan sigma WP kuadrat. Substitusi nilai residual yang diberikan pada persamaan dalam kurung 11.1 ke persamaan 11.11 yang menghasilkan WI dalam kurung M kurangi Z1 kuadrat tambah W2 dalam kurung M kurangi Z2 kuadrat tambah WN dalam kurung M kurangi ZN kuadrat. Kondisi untuk penyesuaian kuadrat terkecil tertimbang adalah nilai yang paling mungkin untuk kuantitas yang diperoleh dari pengamatan berulang yang dimiliki berbagai bobot adalah nilai yang menghasilkan jumlah bobot dikalikan dengan residual kuadrat masing-masing menjadi minimum. Kondisi minimum diberlakukan dengan mendiferensiasikan persamaan dalam kurung 11.12 terhadap M dan menetapkan persamaan yang dihasilkan sama dengan 0, yaitu 2W1 dalam kurung M kurangi ZI dikali 1 ditambah 2W2 dalam kurung M kurangi Z2 kali 1 ditambah 2WN dalam kurung M dikurangi ZN dikali 1 sama dengan 0. Kemudian lanjutan jawaban nomor 2, pembagian persamaan 2 dan penataan ulang hasil dalam WI dalam kurung M kurangi ZI ditambah W2 dalam kurung M dikurangi Z2 ditambah WN dalam kurung M dikurangi ZN sama dengan 0. Penataan ulang persamaan 11.14A yang menghasilkan WI
WI ZI ditambah W2 Z2 ditambah WN ZN sama dengan WI M ditambah W2M ditambah WNM. Persamaan 11.14b dapat ditulis sebagai sigma WZ sama dengan sigma WM, sehingga M sama dengan sigma WZ dan sigma W. Perhatikan bahwa persamaan dalam kurung 11.15 sama dengan persamaan 10.13 yang merupakan rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang. Kemudian soal nomor 3, apakah yang dimaksud dengan model stokastik? Apa fungsi model stokastik dalam hitungan perataan? Kemudian jawabannya, model stokastik adalah model matematika yang menggambarkan sistem atau proses melibatkan variabel dan variabel acak sehingga output atau hasil tidak pasti dan bergantung pada distribusi probabilitas. Model stokastik memiliki peran penting karena membantu dalam memahami dan memodelkan ketidakpastian serta variasi yang ada pada data observasi. Fungsi model stokastik dalam hitungan perataan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menggambarkan distribusi error, kemudian menentukan bobot observasi, dan meminimalkan pengaruh error, kemudian menghasilkan estimasi yang optimal. Kemudian soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan dalam teknik hitungan perataan? Parameter, berikan contohnya. Kemudian jawabannya, persamaan yang menghubungkan kuantitas yang diamati dengan residual pengamatan parameter independen yang tidak diketahui disebut persamaan pengamatan. Satu persamaan ditulis untuk setiap pengamatan dan untuk satu set variabel yang tidak diketahui. Untuk solusi variabel yang tidak diketahui, jumlah persamaan harus dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Biasanya ada lebih banyak pengamatan atau karena persamaan daripada variabel yang tidak diketahui, dan ini memungkinkan menentukan nilai yang paling mungkin untuk variabel yang tidak diketahui berdasarkan prinsip kuadrat terkecil. Kemudian jawaban lanjutan, dan ini adalah contohnya, penyusunan kuadrat terkecil, metode persamaan observasi, pertimbangan ketiga persamaan berikut. 1. X tambah Y sama dengan 3.0. Kemudian 2, X dikurangi Y sama dengan 1.5. Kemudian 3, X dikurangi Y sama dengan 0.2. Persamaan menghubungkan dua variasi yang tidak diketahui, X dan Y, dengan kuantitas yang diamati atau nilai sisi kanan persamaan. Satu persamaan bersifat redundan karena nilai untuk X dan Y dapat diperoleh dari 2 dan 3 persamaan. Misalnya jika persamaan 1 dan 2 diselesaikan, X akan sama dengan 1,5 dan Y akan sama dengan 1,5. Tetapi jika persamaan 2 dan 3 diselesaikan, X akan sama dengan 1,3 dan Y akan sama dengan 1,1. Dan jika persamaan 1 dan 3 diselesaikan, X akan sama dengan 1,6 dan Y akan sama dengan 1,4. Berdasarkan ketidakkonsistenan persamaan ini, pengamatan harus mengandung kesalahan. Oleh karena itu, ekspresi baru yang disebut persamaan pengamatan dapat ditulis ulang yang mencakup residual
kumpulan persamaan yang dihasilkan adalah Pi1 sama dengan X tambah Y kurangi 3,0. Kemudian Pi2 sama dengan 2X kurangi Y kurangi 1,5. Dan yang terakhir P3 sama dengan Y kurangi X kurangi Y kurangin 0,2. Kemudian soal nomor 5, jika suatu persamaan pengetahuan tidak linear, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Kemudian jawabannya, jika persamaan observasi bersifat nonlinear, pendekatan alinearisasi harus diambil untuk membuat persamaan tersebut dapat dianalisis dan dipecahkan menggunakan metode linear. Pendekatan linearisasi umumnya menggunakan metode Dirac-Taylor yang memberikan perkiraan linear suatu fungsi titik tertentu. Model matematika untuk linearisasi misalkan fungsi X adalah fungsi nonlinear. Untuk melinearisasikan fungsi ini di sekitar titik X0, kita dapat menggunakan perkiraan Taylor orde pertama. Fungsi X sama dengan fungsi X0 ditambah di diferensial fungsi dan diferensial X sama dengan X0 dalam kurung X kurangi X0. Di sini fungsi X0 adalah nilai fungsi pada titik X0. Diferensial fungsi X sama dengan X0 adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Kemudian soal nomor 6, hitung nilai yang paling mungkin untuk A dan B dalam persamaan di bawah ini dengan metode kuadrat terkecil. Anggap pengamatan memiliki bobot yang sama. Kemudian jawabannya, fungsi A dan B sama dengan sigma I pangkat 2 sama dengan dalam kurung 3A ditambah 2B dikurangi 7,8 pangkat 2 ditambah 2A kurangin 3B dikurangin 5,5 pangkat 2 ditambah dalam kurung 6A kurangin 7B dikurangin 8,5 pangkat 2. Diferensial A sama dengan 2 dikali 3A ditambah 2B dikurangin 7,8 dikali 3 ditambah 2 kali 2A dikurangin 3B dikurangin 5,5 dikali 2 ditambah 2 dikali 6A dikurangi 7B dikurangi 8,5 dikali 6 sama dengan 18A ditambah 12B dikurangin 46,8 ditambah 8A dikurangin 12B dikurangin 22,2 ditambah 72A dikurangin 84B dikurangin 51 sama dengan 98A dikurangin 84B dikurangin 120. Kemudian diferensial B 2 dikali 3A
ditambah 2B dikurangi 7,8 dikali 2 ditambah 2 dikali 2A dikurangin 3B dikurangin 5,55 dikali minus 3 ditambah 2 dikali 6A dikurangin 7B dikurangin 8,5 dikali minus 7 sama dengan 12A ditambah 8B dikurangin 31,2 terus ditambah dalam kurung minus 12A ditambah 18B ditambah 33,3 ditambah 84A ditambah 48B ditambah 119 sama dengan 84A ditambah 74B ditambah 121,1. Kemudian hasil yang diferensial A 98A dikurangin 84B dikurangin 120 sama dengan 0. 84A ditambah 74B ditambah 121,1 sama dengan 0. Hasilnya yang diferensial A minus 1,53, kemudian hasil diferensial B minus 0,09. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.